Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang denah lantai, tampak dan potongan. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah dari lantai itu, yaitu pondasi. Gambar rencana dan detail pondasi. Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan apakah yang dimaksud dengan pondasi. Jadi konstruksi pondasi itu merupakan bagian dari konstruksi bangunan gedung dan sangat penting karena menentukan kekokohan bangunan. Nah, jadi semua bangunan gedung itu ada pondasinya. Tinggal nanti kalian gambar jenisnya pondasi apa. Nah, ini bagian-bagian bangunan gedung. Jadi beban itu mulai beban di atap, rangka atap, kemudian turun ke tembok, termasuk beban tembok sendirinya, lewat ring balok. Kemudian dari tembok turun ke slope, beban lantai juga turun ke slope, dan slope nantinya akan menyalurkan ke pondasi. Jadi pondasi ini menopang seluruh beban bangunan yang ada di atasnya. Dalam hal ini contoh untuk pondasi dangkal. Pondasi sendiri merupakan elemen bangunan yang sangat penting karena digunakan sebagai landasan dari bangunan di atasnya dan menjamin mantapnya kedudukan bangunan. Pondasi tidak boleh sama sekali mengalami perubahan kedudukan atau bergerak, dalam arti bergerak secara mendatar ataupun tegak. Nah, mungkin kalian sering lihat di kota Banjarmasin banyak ruko-ruko miring dan lain-lain. Itu kondisinya karena pondasi yang satu sisi itu bergerak sendiri secara vertikal. Jadi dia agak nggak gitu lagi. Nah, inilah pentingnya belajar pondasi. Nanti kalian akan belajar di mekanika tanah termasuk sampai ke desain pondasi nanti 1 dan 2. Untuk merencanakan suatu pondasi, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi harus kuat dan kokoh untuk mendukung bangunan di atasnya. Jadi harus kuat pondasi itu. Jadi milih bahannya harus yang kuat. Kemudian, waktu kita menghitung berat sendiri bangunan itu termasuk berat pondasinya. Jadi berat pondasi sendiri itu menjadi beban bagi pondasinya. Dari situ. Kemudian bebannya di sini harus berguna. Bahan yang dipakai untuk konstruksi pondasi harus tahan lama dan tidak mudah hancur. Sehingga diharapkan bila terjadi kehancuran bukan karena pondasinya yang tidak kuat. Jangan sampai tanahnya sudah keras, oke, pondasinya yang pecah. Nah, kan kayak gitu nggak enak jadinya. Kalau pokoknya usahakan jangan pondasinya dulu yang turun yang pecah lah. Kalau pondasinya masih utuh, paling dia turun sedikit dan lain-lain. Tapi kalau pondasinya udah pecah, itu udah parah, itu bisa-bisa lantainya ikut patah nanti. Jadi syarat pondasi, konstruksinya harus kuat dan kokoh untuk mendukung bangunan di atasnya. Berat sendiri bangunan termasuk berat pondasinya dihitung, bebannya harus berguna, dan beban yang dipakai untuk konstruksi pondasi harus tahan lama dan tidak mudah hancur. Sehingga diharapkan bila terjadi kehancuran bukan karena pondasinya yang tidak kuat. Kemudian, hindarkan pengaruh dari luar, misalnya kondisi dari air tanah dan lain-lain. Jadi kalau basah harus pilih bahan yang tahan air ya. Pondasi harus terletak pada tanah dasar yang keras, sehingga kedudukan pondasi tidak mudah bergerak baik ke samping ataupun ke bawah atau terguling. Dan pondasi yang menerima beban berbeda harus dibuat terpisah. Jadi kalau ada satu aja bebannya lain, jangan pakai pondasi yang tipikal, harus dihitung sendiri pondasi itu. Jadi lanjutnya adalah hindarkan pengaruh dari luar, pondasi harus diletakkan pada tanah keras dan harus kalau yang berbeda harus dibuat terpisah. Nah, secara umum pondasi itu dapat kita bagi dua, yaitu pondasi langsung dan pondasi tidak langsung. Pondasi langsung atau pondasi langsung ini ya pondasi end bearing, yaitu pondasi langsung di atas tanah keras. Pondasi tidak langsung, nah contohnya Banjarbaru, kota Banjarbaru itu end bearing dia, pondasi langsung, duduk ke tanah keras. Pondasi tidak langsung ada pondasi yang tersebut terletak di atas suatu rangkaian menghubungkan dengan lapisan tanah keras. Contohnya pondasi Galam di Banjarmasin itu adalah pondasi tidak langsung karena dia floating, dia belum nyampe ke tanah keras, dia masih di tanah lunak, dia bergerak ngambang di situ, ngapung. Nah, oke, sekarang pertama kita lihat dulu pasangan batu kali. Nah, ini kalau Banjarbaru biasanya pakai pasangan batu kali. Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapesium dengan lebar bagian atas paling sedikit 25 cm. 25 cm kenapa? Tebal dinding kan biasa 15 kan. Kalau kalian bikin 15 ngepas, kalau kegeser kan nggak sentris lagi dia. Jadi dibikin 25 supaya ada space untuk dinding itu dia bisa seandainya ada kesalahan pengukuran di situ. Dengan lebar bagian bawah trapesium tergantung perhitungan dari beban di atasnya. Tapi biasanya bawahnya antara 70 sampai 80. Jadi dia bentuknya seperti ini. 25 atas, 70 sampai 80 bawah. Dindingnya di atasnya 15 tebalnya. Seperti itu. Nah, pada dasar belum.
Saya pindah foto saya dulu ya. Nah, pada dasar konstruksi batu kali diawali dengan lapisan pasir setebal 5-10 cm guna meratakan tanah dasar. Kemudian dipasang batu dengan kedudukan berdiri dan rongga-rongganya diisi pasir secara penuh sehingga kedudukannya menjadi kokoh dan sanggup mendukung beban fondasi di atasnya. Nah, susunan ini kita sebut sebagai unstamping. Jadi susunan batu kosong itu dapat berfungsi sebagai drainase untuk mengeluarkan air tanah yang terdapat di sekitar fondasi supaya kalau ada air masuk itu nggak membebani fondasi tapi langsung keluar. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh pasangan batu kali. Foto saya pindah sini aja ya. Nah, ini pasangan batu kali ini seperti ini. Banjarbaru, kalau kata Banjarbaru sering bikin seperti ini. Jadi kalau kalian gambar atasnya ini minimal 25, 70-80. Nah, ini dinding di atasnya langsung, bawahnya kasih pasir. Biasanya kita kasih unstamping juga batu kosong sini. Bila pada lapisan dasar tanah untuk fondasi mengandung pasir atau cukup kering, maka tidak diperlukan pasangan batu kosong. Tetapi cukup dengan lapisan pasir sebagai dasar dengan ketebalan kurang lebih 10 cm yang sudah dipadatkan. Lapisan ini dapat berfungsi sebagai alat pengaliran atau pengeringan untuk drainase bisa. Ini juga, nah kalau pakai unstamping seperti ini. Kalau kondisi lapisan tanah banyak mengandung air, maka sebelum fondasi dipasang terlebih dahulu pasangan batu kosong yang diisi pasir pada rongga-rongga, kasih unstamping sini supaya kalau ada air dia lari keluar, enggak masuk ke dalam sini. Nah, ini beberapa gambar kerja untuk fondasi batu kali. Bisa seperti ini. Ini kalau sudah di pojok untuk teras biasa batu kalinya seperti ini. Jadi untuk teras seperti ini untuk depan rumah seperti ini. Posisi pinggir kalau tanahnya masih ada seperti ini, tapi kalau ngepres ya kalian potong dia. Nah, itu situ. Nah, ini contoh yang habis tanah. Jadi kalau bangunan pas habis tanah ini seperti ini. Nah, batu kalinya. Jadi setengah trapesium itu. Makanya kalau bisa sih bikin bangunan jangan habis tanah ya. Oke. Nah, ini bentuk di lapangan. Untuk pembuatan di lapangan. Jadi trapesium, spesies sebagai perangkat lantai berupa campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen banding 2 pasir. Jadi batu-batu tadi direkatkan dengan spesi, yaitu campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen banding 2 pasir. Jadi kalau semennya 1 ember, pasirnya 2 ember. Kasih air secukupnya, jangan kering, nggak ada gunanya. Nah, kemudian kalau kalian menggambar denah pondasi, maka kalian akan gambar dua. Pertama, kalian gambar tampak detailnya ini, kemudian tampak atas. Denah ini penting. Jadi habis denah lantai, posisinya harus denah pondasi ini. Kenapa? Supaya kelihatan posisinya di mana aja. Jadi tukang nanti ngelihatnya masangnya seperti ini. Jadi kalau kalian menggambar pondasi harus ada dua gambar. Pertama gambar denah, kemudian gambar detail di sini. Nah, lihat. Jadi kalau seperti ini artinya semuanya pondasi utuh, tidak ada pondasi separuh, dan semua jalur dinding itu ada pondasi di situ. Ini adalah potongan AA di sini. Jadi ini adalah detail potongan AA tersebut, lihat posisinya di sini. Oke, selanjutnya pondasi batu bata. Tadi batu kali, sekarang batu bata. Ini banyak dipakai di Jawa. Kalau kita di Banjarmasin jarang, atau Banjarbaru jarang pakai ini. Di Jawa saya sering lihat beberapa kali. Pondasi ini dibuat dari bata merah yang disusun secara teratur dan bertangga yang bentuknya merupakan 4 persegi panjang dan tiap tangga terdiri dari 3-4 lapis. Apabila tiap-tiap ujung tangga dihubungkan akan merupakan trapesium yang tetap memenuhi syarat fondasi. Nah, pemasangan batu diatur dan disusun yang tetap memenuhi persyaratan ikatan bata, di mana sama diikat dengan spesies tadi seperti pasir juga, 1 semen 2 pasir, seperti pasangan batu tadi 1 semen 2 pasir, dengan sebagai lantai kerja dibuat dari lapisan pasir yang dipadatkan setelah 10 cm. Lapisan ini berfungsi pula sebagai lapisan perbaikan tanah dasar. Fondasi ini dapat dibuat di lahan yang mempunyai kondisi tanah yang keras, yang tidak dalam atau dangkal. Jadi kalau tanahnya sudah keras, pakai batu bata oke. Kayak Banjarbaru itu kan 30 cm sudah keras, kita pakai batu kali bisa. Nah, biasanya bangunan yang menggunakan fondasi batu bata hanya berlantai 1. Karena batu bata itu sebenarnya tidak kuat menahan beban, apalagi kalau lantainya banyak. Lebih kuat batu masih ya. Jadi makanya kalau kita Banjarbaru kita pakainya pasangan batu kali biasanya. Kalau di Banjar, nggak ada tanah kerasnya, kita pakai galam. Floating, tidak langsung. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sama seperti batu, kalau dibikin sebenarnya dia trapesium juga sih, kalau digaris-garis. Nah, untuk yang lebih permanen ada lagi fondasi beton bertulang. Di mana beton sendiri kalian tahu adalah campuran antara Portland semen atau PC dengan bahan tambahan atau pengisi yang terdiri dari pasir dan kerikil dengan perbandingan tertentu ditambah air secukupnya. Perbandingan campuran beton untuk konstruksi beton adalah 1 PC banding 2 pasir banding 3 kerikil.
Beton sendiri mempunyai sifat sanggup mendukung tegangan tekan dan sedikit mendukung tegangan tarik. Jadi beton itu kuat ditekan, nggak kuat ditarik. Makanya biasa kita gabung dengan tulangan di situ. Untuk itu, agar dapat mendukung tegangan tarik konstruksi, beton memerlukan tambahan besi tulangan yang dipasang sesuai daerah tarik yang memerlukan. Nanti kalian akan belajar di struktur beton setelah kalian selesai statika sama mekanika bahan. Basicnya di statika sama mekanika bahan untuk menghitung di mana posisi tulangan. Bentuk pondasi beton sendiri adalah plat lajur, di mana kedua tepinya menonjol keluar dari bidang beton sehingga dimungkinkan akan melentur karena tekanan tanah di situ. Supaya tidak melentur, maka diberi tulangan yang diletakkan pada daerah tarik, yaitu pada bagian bawah yang disebut tulangan pokok. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan bisa melentur kalau kena beban, jadi kasih tulangan tarik di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini sama kalau pondasinya, kalau tanah kerasnya dangkal, silahkan pakai pondasi plat beton juga. Kalau di Banjarmasin biasanya kita gabung pondasi plat beton tapi di bawahnya galam. Jadi ini duduk di galam ini ya jadinya. Ini contoh detailnya. Kalau tampak atasnya tipikal sama seperti tadi. Untuk pondasi beton bertulang disebut dengan plat setempat atau plat kaki bila mana luas bidang beton yang terletak pada ujung bawah suatu kolom terletak langsung di atas tanah dasar. Nah, ini kalau tanah keras ya langsung seperti ini dia. Nah, jadi pasir, lantai kerja, plat beton, terus ini langsung ada balok, langsung naik ke lantai dan ke dinding. Luasnya sendiri tergantung pada beban bangunan yang diterima dan daya dukung tanah yang diperkenankan. Kalian akan belajar daya dukung tanah nanti di pondasi 1 dan pondasi 2. Sehingga semakin besar daya dukung tanah, luasannya bisa tambah kecil. Logikanya seperti itu. Dengan demikian, jika daya dukung tanahnya besar dan merata, maka pondasi setempat dapat sangat cocok untuk menerima beban bangunan besar. Nah, ini contoh lebih detail lagi. Kalau ini kan ada tanahnya ini yang sendiri. Ini tampak atas tulangannya seperti ini. Nah, ini jadi tulangannya di bawah, ini berkait ke sini, ini tambah ke atas dan ke bawah. Nah, lihat di sini. Ini ada garis ini karena dia sebenarnya, ini kan miringnya pas posisi di pojok-pojok itu dia miringnya. Nah, ini yang sering kita gunakan juga pondasi curcuk atau galam. Jadi, ini masuk ke tanah rawa atau tanah keras, biasanya di atasnya kita kasih beton, baru naik ke lantai. Ini yang umum di Banjarmasin seperti ini. Jadi ini galam biasanya, galam terus kita kasih di atas galam kita kasih papan triplek, multiplek untuk sekalian sebagai backing-nya, terus kasih tulangan baru nyambung ke pondasi di atasnya. Oke, sekian untuk pondasi. Jangan lupa kalau kalian gambar pondasi, maka yang kalian gambar adalah pertama gambar denah pondasinya dulu, kemudian kasih potongannya di mana dan gambar detailnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.